Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 21 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Memiliki Pikiran Kristus. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai dengan ke-16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal ini hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ada dua kubu dan dua kutub yang seringkali berbeda, yaitu pikiran manusia dan pikiran Allah, hati manusia dan hati Allah. Kami akan belajar bagaimana membedakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, memiliki pikiran Kristus. Dalam dua pembukaan tadi, ada dua kutub dikatakan yang sangat jauh berbeda, pikiran manusia dan pikiran Allah, hati manusia dan hati Allah. Dan itu dijelaskan dalam ketiga ayat yang kita bacakan tadi, dari 1 Korintus 2 ayat 14 sampai ke 16. Saya bacakan ulang kembali. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sahabat seperjalanan, suatu kita membaca ayat ini secara seksama, secara sabar, kemudian sambil berdoa, Tuhan, Engkau sedang berbicara apa dari ketiga ayat yang sedang kami pelajari ini? Mari kita simak ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak bisa menerima yang berasal dari Roh Allah. Kalimat ini jelas sekali, karena manusia duniawi akan berpikir secara duniawi, dan dia tidak akan bisa menerima yang berasal dari Roh Allah. Lalu kita belajar apa bedanya sebetulnya sesuatu yang sifatnya duniawi dan sifatnya itu surgawi. Kalau kita bikin yang namanya kebalikannya, duniawi itu kita boleh katakan itu adalah keberdosaan. Seringkali unsur kalimat duniawi itu diungkapkan dengan keberdosaan, segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Dan kalau kita boleh katakan apa yang terdapat dalam 10 hukum Tuhan dalam Keluaran ke-20, tatkala seseorang melakukan pembunuhan, maka dia sedang melakukan tindakan duniawi. Pada saat dia melakukan berdusta, berbohong, berkhianat, maka dia sedang melakukan tindakan duniawi. Sewaktu dia tidak menghormati orang tua, maka dia sedang melakukan tindakan duniawi. Pada saat orang tidak menghargai hari Sabat, tidak mau beribadah, dan itu dianggap sebagai sebuah perilaku dan budaya kuno, zaman sekarang masih percaya kepada Tuhan, maka itu adalah manusia duniawi. Pemazmur berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Maka dia akan memakai standar-standar duniawi. Dia tidak akan punya hati bagaimana memahami tentang pikirannya Allah dan hatinya Allah. Kalimat berikut, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahami, sebab hal ini hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi ada sebuah penilaian berbeda. Semua hal-hal yang bersifat rohani bagi mereka yang duniawi dianggap, Alkitab mengatakan, suatu kebodohan. Zaman sekarang masih memikirkan tentang rohani. Zaman sekarang yang penting adalah uang, kesuksesan, keberhasilan. Agama, iman, yang namanya firman Tuhan tidak akan bisa meningkatkan kehidupan kita menjadi semakin baik secara finansial, secara fasilitas, secara kemajuan, kesuksesan. Maka manusia duniawi akan berpikir seperti demikian, dia akan sulit memahami bagaimana dengan cara-cara yang disebut dengan cara-cara rohani. Cara-cara rohani sesungguhnya akan mudah diungkapkan kepada orang-orang yang hidup dalam cara berpikir duniawi. Sebuah pertanyaan yang sederhana kita boleh tanyakan kepada mereka termasuk kita. Kalau kita masih hidup di dalam nilai-nilai duniawi, pertanyaannya adalah sederhana. Setelah meninggal, apakah engkau semua yang kau raih selama engkau hidup, apa yang kau akan bawa setelah engkau mati? Maka pertanyaan itu sesungguhnya membuka seluruh penilaian bahwa kehidupan duniawi ini akan berakhir dengan sebuah kebinasaan. Tidak pernah akan ada yang digenggam itu yang sifatnya kekal, tapi sifatnya temporal, sifatnya fana, sifatnya sementara. Banyak orang justru pada saat-saat menghadapi ajal dan mau meninggal, barulah
Manusia rohaninya itu akan keluar. Dia akan menilai segala sesuatu itu secara rohani. Bahwa apa yang dilakukan, diperjuangkan, dikejar, didapatkan, diraih, diusahakan, semua unsur-unsur duniawi, padanya itu akan terlepas. Kemudian pada ayat berikut dikatakan, tetapi manusia rohani akan menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Artinya, manusia rohani itu hanya akan melihat penilaian-penilaian berasal dari Allah dan bukan dari manusia atau dari dunia. Ayat ke-16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Apa yang dimaksud dengan pikiran Kristus? Sebuah kehidupan yang punya makna. Kalau kita anggap katakanlah pikiran Kristus, dalam pikiran Kristus tentu adalah bagaimana bisa mencintai manusia, mengasihi manusia, menebus seluruh dosa manusia, menghindarkan manusia dari kematian kekal, menghindarkan manusia dari maut, sehingga itu yang ditempuh oleh Kristus sampai dia lahir, mati di atas kayu salib, bangkit, naik ke surga, dan akan datang yang kedua kali untuk melakukan seluruhnya itu. Yesus lakukan semata-mata karena dia mengasihi kita. Di dalam manusia rohani ada kasih. Di dalam manusia rohani akan melihat perkara-perkara kekal yang perlu diperjuangkan. Selama kita hidup di dalam dunia yang fana dan dunia yang sementara ini. Caranya bagaimana? Milikilah pikiran Kristus, atau dengan kata lain, hidup kita harus menjadi seperti Kristus. Kalau Yesus sudah mati dan bangkit, maka hidup kita pun harus hidup mematikan seluruh dosa-dosa kita dan tidak pernah akan menghidupkan kembali dosa. Tapi kami akan bangkit di dalam mencintai, bangkit di dalam mengasihi, bangkit seluruh kehidupan yang sementara di dalam dunia ini untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, bukan menjadi batu sandungan tetapi menjadi batu pijakan, membuat orang bisa loncat lebih tinggi. Tetapi kalau batu sandungan, orang yang berjalan, orang yang berlari tersandung akan terjerembab bersama-sama, kemudian seluruh badannya untuk mencium tanah. Sahabat seperjalanan, kalau kita sudah belajar bagian firman Allah ini, kita punya banyak pikiran dan rencana-rencana yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi firman Tuhan berkata, milikilah pikiran Kristus. Ayat 16 saya bacakan kembali, sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ada sebuah pertanyaan, buat apa kita memiliki pikiran Kristus? Tentu bagi kita yang memahami sebagai manusia rohani, sebuah keuntungan yang luar biasa. Kalau hidup kita bisa menjadi hidup yang berkorban, hidup yang memberkati, apa yang ada pada diri kita sampai terlepas semuanya demi kemuliaan Allah. Tapi manusia duniawi, apa yang ada di luar, bagaimana didapatkan masuk ke dalam hidup pribadi dan menjadi harta milik dirinya. Tetapi manusia rohani itu akan memberikan dan mengorbankan seluruh hidupnya demi kemuliaan Allah, demi jiwa-jiwa yang belum percaya, demi mereka-mereka bisa dapat diselamatkan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan Yesus berkata, ikutilah jejak penderitaanku. Sebuah kehidupan yang indah adalah sewaktu kita mau menderita untuk kebenaran, menderita untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Allah yang dinyatakan lewat hidup kita. Tapi manusia duniawi mengejar semuanya berpusat kepada diri sendiri. Bagaimana hidup bahagia, bagaimana hidup itu senang, bagaimana hidup sukses, semua temanya tentang diri sendiri, dan diri sendiri. Mari kita belajar untuk memiliki pikiran Kristus, hati Kristus, dan hidup Kristus yang sudah diteladankan. Itu menjadi bagian yang kita lakukan juga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.